Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini emak panggilan kerja jadi guru, ya kan? Lihat tuh. Ayo ikutin emak, gimana emak? Cara ngajar emak. Ayo cus. Assalamualaikum. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Cek. Mantap, kenalin. Namanya Mak Mantap. Coba bilang. Panggil. Mak Man. Mama. Oke, Mak Mantap. Hari ini hari pertama emak ngajar di sini. Jadi emak mau ngajarin Iqra. Bisa Iqra nggak? Bisa. Lu gimana sih? Nggak bisa nih ya? Emak ajarin. Nih huruf apa? Oke, A. Ditambah nih alif. I. Oke. Dari yang kencang. A. Wih, mantap. Terus nih huruf apa? Oke, serempak. A. Oke, kalau yang ini jadi nah, keren. Coba panggil siapa ini? Ayo, 1, 2, 3. Mantap. Oke, sekarang semua pada bisa nyanyi nggak? Nyanyi agama? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Nggak ada bisa, Teh. Di dalam ada siapa ya? Nah, sekarang gini deh. Aman ya? Lagi. Assalamualaikum. Ngobrol sama siapa? Ya Allah, ngajarin apa? Ngajarin apa? Lah kan Ucu ngajarin apa? Ibu katanya nyuruh saya ngajar hari ini. Wah, ngajarnya kira-kira mantep nggak? Mantep katanya, ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan makan atep ya, kue atep anget-anget mantep banget. Mantep banget. Jadi gimana nih hari ini Mak terusin lagi atau? Kayaknya udah ya. Ya, Mak nggak lulus deh ngajar. Kita ke bawah aja dulu ya. Entar takutnya bocah pada sawah. Gitu. Nah, ini bocah pada gurunya belum datang gurunya. Oh belum, jadi main masuk aja sih ngajarin apa? Kan ibu kan bilang, Mak Mantap besok ngajar ya, bocah-bocah. Ya, kelas kosong, gurunya kagak ada. Ya kalau orang mah masuk rumah dulu, assalamualaikum, nih ngajar di mana nih, tahu-taunya nih anak siapa? Kok tiba-tiba yang masuk kelas? Mak gimana sih Mak? Dia orang juga nyambut saya. Masya Allah. Ini cakep banget gitu. Ya udah. Kita ke bawah aja deh ya. Udah deh. Kelas sakit hati. Kelas lain ada di bawah ya. Ada ya. Takutnya pada kabur lah, nggak usah minum aja dulu di bawah ya. Ya udah. Makan dulu ya. Tadi Pak siapa? Mak. Mantap. Jadi tadi tuh kan banyak banget tuh anak-anak Bu. Sampai di kelas ini saya keder ngelihatnya Bu. Ini ibu tuh sebenarnya nampung bocah-bocah atau maaf nih panti asuhan atau bagaimana Bu? Jadi ini yayasan. Oke. Yayasan ada formal, ada non formal. Oh, gitu. Formalnya tuh kalau tingkatan SD nih ya, ada dari TK, SD. Cuman karena kita izinnya ke Kementerian Agama, jadi nyebutnya RA sama MI. RA tuh Rodotul Atfal, bahasa Arab tuh. TK. Terus kalau MI Madrasah Ibtidaiyah. Ada yang non formal ngaji nih sore kayak gini, pengajian. Kayak tadi tuh kan masuk kenal huruf hijaiyah, terus juga baca tulis Quran di sini. Nah terus itu dia jenjangnya itu maksudnya umurnya itu usianya itu berapa aja? Kalau usia dari mulai 3 tahun mereka udah ngaji tuh di sini. Tapi kalau untuk RA mereka masuk tuh di RA 5 tahun. 5 sampai 7 udah masuk MI setara kayak SD. Oke. Jadi berbagai macam ya. Maksudnya tapi nggak dibedain ya. Maksudnya kan ada nih kelas khusus cowok, khusus cewek Enggak, ini masih campur. Kecuali ntar kalau mungkin nanti kita mau bikin pesantren nih. Oh ada nanti rencana? Insya Allah rencananya nih bangunannya lagi di gedungnya lagi dibangun, tahap pembangunan. Oh itu pesantrennya gitu. Ya Bu ya? Insya Allah nantinya mau pesantren, baru untuk SMP itu bisa jadi pisah.
Karena kan asramanya untuk putra sama untuk putri. Oh, itu kalau jadi ini pesantren itu sama putra sama putri di putra sana. putri. Kalau ini untuk ruangan kelas pesantren. Oh, nginepnya? Ya, nginepnya di atas sawah, ada saung. Nanti mungkin kita lihat ke sana ya, saung. Nah, itu di situ. Oh. Belum dibangun, masih sawah. Berarti ini udah berapa tahun Ibu? Ini sebenarnya dari tahun 90. Jadi mulai dari bangunan samping rumah yang kecil, ruangan doang. Makin lama makin berkembang. Ya udah. Jadilah gedung 1 di sana yang hijau. Lanjut lagi yang ini yang hijau nih. Lanjut lagi yang ini masa Covid bangun 2 gedung. Biru sama kuning. Malah selama Covid malah berjalan ya Bu ya, Iya. bukannya stuck ya? Bukan. Oh, alhamdulillah. Jadi benar-benar kalau niat kita karena Allah, Bismillah, mudah-mudahan lancar. Ada jalannya ya Bu. Ada aja jalannya. Oke. Ya udah, gimana kalau kita ngeliat-liat saungnya Bu? Oh iya, saya lupa kenalin dulu dah. Ini Bu Ustazah Lulu Dahlia atau Ibu Lulu. Bikin nasi kuning Lulu Susanti. Ibu Lulu nasi kuning nih ya. Bu Lulu Susanti. Nah, pasti kalian ya deterjen yang cerdas nih, deterjen emak yang pada cerdas pasti tahu. Yang biasa di MNC TV, Trans TV. Oh, pokoknya banyak semua TV ada mukanya. Waalaikumsalam, Alif. Ina. Iya. Hei. Ya kan Bu, yang selalu ada anaknya ya Bu ya, suka dibawa. Tuh anaknya boneka ya, namanya Ina. Buat dongeng. Ya bukan Innalillahi ya Bu ya. Bukan. Bukan. Udah siap belum? Namanya Ina ya. Oke, kita kayaknya lebih enak bicara daripada kecapean mak begini ya. Minum dulu udah belum? Udah. Oke. Kita kayaknya ke saung aja. Sip Ya. Yuk ikutin terus ya deterjen ya. Biar tambah ilmu, biar pada cerdas lu semua. Oke? Cus. Hey deterjen nih, kita lagi ada di saung, bukan di sauna. Ingat, saung ya. Saung. Emak sekalian healing. Kalau kebanyakan healing jadi giling. Karena, oke, Bu, kita kayaknya lebih enak bincang-bincang cantik, cuap-cuap di sini acaranya. Cuap-cuap mak mantap. Masya Allah. Cuap-cuap. Mak mantap. Mak mantap. Nah, jadi gini, kan pasti deterjen di luar sana tuh udah pasti banyak yang tahu dengan Ibu Lulu Susanti. Oke. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Bu, perjalanan Ibu menjadi ustazah itu gimana sih? Apakah ikut kayak pemilihan ustaz atau model dulu atau apa? Kita nggak tahu. Iya. Jadi awalnya memang keluarga itu semuanya di pendidikan. Jadi pendidikan untuk kakek pun juga belajar di Al-Azhar. Kemudian beliau bangun yayasan. Al-Azhar atau ke Al-Azhar. Al-Azhar University di Kairo. Kairo. Oke. Terus beliau juga nulis kitab metode baca tulis Quran, terus bangun yayasan. Dari situ kan aku jadi sering lihat kakek dakwah, terus juga bikin nulis. Ibu pun juga seorang pendakwah yang memang masih dulu ngajar ngaji sekitar rumah gitu ya. Terus akhirnya masuklah madrasah ibtidaiyah yang dimana lebih banyak pelajaran agama. Masuk lagi pesantren 6 tahun. Habis pesantren 6 tahun kuliah S1-nya jurusan Tarbiyah Islamiyah. S2-nya jurusan tafsir Al-Quran. Habis itu dakwah pun di rumah udah cukup sebenarnya. Cuman pas lihat tuh ada koran gitu ya, Ibu lihat ada informasi ini ada audisi dai tuh. Waktu itu masih dai TPI namanya. Terus akhirnya aku ikut mewakili Jakarta karena ada di beberapa kota. Alhamdulillah masuk sampai akhirnya masuk 20 besar ke TV sampai akhirnya masuk lagi 10 besar. 10 besar aku urutan ke-7. Karena emang sistemnya SMS ya. Tapi Masya Allah ya untuk dakwah di TV masih sampai sekarang. Bahkan juga gimana caranya pendakwah nggak cuma di TV tapi bisa manfaat di sekitar rumah. Akhirnya bismillah udah lanjutin untuk bisa bangun yayasan sampai akhirnya dikembang luasin. Ya kan tadi kan kita juga udah keliling kan Bu ya, ngelihat dari yang tadi Ibu bilang TK-nya boleh dibilang untuk Arabnya namanya RA. Iya, Raudatul Atfal. Oke, sama Kemenak MI. ya izinnya. Nah, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya, pesantren juga ada. Oke, nah kalau seandainya nih para deterjen nih emak-emak nih yang bingung mau anaknya masukin ke sekolah Islam ya, bisa kasih tahu alamatnya Bu di mana? Oke, kalau misalnya lebih efisien waktu sih yang di Depok, untuk kisaran Depok ya. Karena memang untuk sekolah kan masih pulang pergi. Ya, kita ini lokasinya buka aja di Google Map, ada namanya TK
TK Kembang 2 kalau untuk yang RA-nya ya, Rodatul ya, Atfal. okay. Terus kalau untuk pengen ke Madrasah Ibtidaiyah Fahmil Quran, buka aja Yayasan Fahmil Quran Depok. Okay. Itu ada gitu ya di ini namanya Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Kalau untuk pesantren baru tuh nanti mukim nginep. Jadi dari berbagai macam provinsi, daerah bisa datang ke sini untuk bisa menuntut ilmu. Tapi belum, masih tahap bangun gedung. Oke, insya Allah kita doain biar cepat, biar para deterjen nih emak-emak yang di luar sana, anak-anaknya kepingin menimba ilmu agama, yuk cus ke tempatnya Ustazah Lulu. Ada kayu buah kenari, ayu mari. Oke, Bu. Ya, saya mau nanya lagi ya, Bu ya. Misalkan nih kayak orang-orang yang mungkin mak-mak yang di luar sana yang anaknya sudah, saya kan juga punya anak yang sudah di pesantren ya kan. Tapi pesantrennya di Jakarta, di daerah Bogor. Nah, saya kan berapa kali dialog atau cuap-cuap dengan para ustazah gitu kan. Mereka kebanyakan lulusan ya tadi yang Ibu bilang Kairo lah, seperti ustadz yang lain lah kan, banyak yang di luar. Itu memang menjadi ustadz di Indonesia atau ustadz di Jakarta khususnya emang harus lulusan luar? Sebenarnya tergantung dari pengalaman ya, karena memang ketika kita kan memang kan beda-beda ya lulusan Kairo di luar negeri, nanti ambil jurusan apa nih gitu. Terus juga kalau aku misalnya di pesantren, jurusannya apa nih? Karena pesantren pun juga ada dua. Ada yang memang modern, dia ada bahasa Arab Inggrisnya, dapat ijazahnya 2, ijazah yang Arabnya sama juga ya umum bahasanya. Kalau untuk di luar mereka beda lagi nih, faknya apa, jurusannya apa gitu. Ya insya Allah sih mudah-mudahan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ketika kita bertanya, ketika banyak lulusan luar negeri sesuai dengan bidangnya itu lebih mantap lagi. Ada yang ambil fikih. Fikih itu Masya Allah ya, lebih dalam lagi ilmu fikihnya. Ada yang tafsir Quran, ada juga yang ambil hadis, ilmu hadis itu lebih banyak lagi. Jadinya memang lebih beragam gitu. Berarti nggak menutup kemungkinan yang lulusan Indonesia, maksudnya di Indonesia atau yang ya mungkin ada di daerah mana, mereka pesantren, nggak menutup kemungkinan mereka bisa jadi ustadz. Bisa, ya kan? bisa. Nah seperti perjalanan karir Ibu Lulu ya, sekarang juga kan banyak ya kalau orang mau merintis karir di dunia dakwah, mereka bisa ikut mungkin salah satunya pemilihan, ya kan Bu? Nah sekarang gini. Kalau seandainya ya kalau saya bingung ya, kalau kita bisa dibilang ustadz itu apakah kita dapat gelar sendiri atau orang lain yang memberi kita gelar atau siapa sih? Iya, sebenarnya sih ya gelar ustadz itu yang diberikan dari orang lain ya. Jadi mengajar balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. 1 ayat aja disampaikan, kalau misalnya kita takdim sama guru itu udah merupakan ustadz. Jadi misalnya mohon maaf ya, kita punya anak dia ngajarin Quran surah Al-Fatihah gitu kan. Kemudian juga pengajaran dengan cara yang baik dan benar, itu pun juga sudah disebut sebagai ustadz. Ustadz kan guru artinya. Ustadz itu guru. Nah tapi gini, emak sering ya misalkan nih, maaf ya Bu, misalnya pergi nih ke orang pintar. Orang pintar ini kan berbagai macam ya Bu ya, maksudnya orang pintar itu yang dia dengan metode Al-Quran, ya. Tapi dia dipanggilnya Ustadz, ada yang bilang Habib. Tapi dia bukan yang nggak kayak Ibu atau Ustadz-Ustadz lain yang di TV yang berdakwah, tapi dia lebih mengobati. Nah itu gimana? Nah Masya Allah ya, karena memang sahabat Rasulullah pun juga bidangnya beda-beda. Iya bidangnya beda-beda. Ada yang memang menyampaikan ilmu dengan bil kitabah, dengan tulisan, kemudian juga dengan lisannya. Ada yang dengan pengobatan, kan kayak Ibnu Sina, dia bahkan para ulama terdahulu gitu ya, tidak hanya belajar satu bidang keilmuan aja, kedokteran misalnya, tapi belajar lagi ilmu-ilmu yang lain, bagaimana tentang psikologinya gitu ya. Mudah-mudahan sih semakin haus akan ilmu, semakin kita lebih tawadu. Yang paling penting adalah akhlaknya. Jadi khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang banyak. Selagi bermanfaat dan tidak keluar dari syariat Islam ya. Terus juga dan akhlaknya yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat kemudian mengajarkannya juga bisa balik imbas ke dirinya. Berarti lebih baik lagi. Orang-orang pintar itu yang datang atau kita minta penyembuhan itu nggak salah kita panggil dia ustadz. Nggak salah, cuman memang harus dilihat pengobatannya keluar nggak dari syariat Islam. Oke. Sekarang mak udah ngerti nih Bu. Terus kalau
Misalnya mohon maaf nih ya, ada yang misalnya suruh bayar ayamnya warna hitam. Nah, ya kayak gitu-gitu. Berarti kayak dukun ya, gitu-gitu, Bu, ya? coba lihat ada nggak dalil hadisnya. Kalau kita merasa nggak ada, nggak sesuai, udah tinggalin gitu. Oke, jadi sekarang gini, jadi intinya semua para deterjen yang di luar sana tuh harus lebih cerdas ya. Betul. Harus lebih memilih ya kan Bu, benar nggak? Memilah-milih ini Ustadz ini benar nggak deh sesuai dengan syariat Islam Iya. atau tanda kutip nih? Iya kan Bu, gitu loh. Terus kayaknya ada nih sekarang kita melenceng dari Oke. itu ya, yang lagi ngetren, yang Apa tuh? lagi viral. Lagi viral nih Bu, salah satu tempat yang sekarang jadi perdebatan. Oke. Ya, para ustadz. Ada salah satu ustadz yang bilang nih ada nih bahwa ya bagus deh ditutup. Nah, gitu loh. Dikarenakan itu tempat yang maksiat, Ya, betul. itu tempat yang duitnya itu nggak halal. Betul. Untuk para karyawannya. Ya. Ya insya Allah karyawan itu setelah itu ditutup, insya Allah dapat pekerjaan yang lebih baik kan gitu. Tapi ada salah satu ustadz juga yang bilang, kamu tahu dari mana? Itu tempat nggak duit yang nggak halal. Nah, itu gimana Bu? Kalau menurut pandangan Ibu sendiri? Iya, Masya Allah. Yang memang untuk mencari rezeki itu memang diperhatikan dari segi caranya. Karena memang kan salah satu pertanyaan nanti di yaumil akhir, min ainak tasabah wa fima anfaqoh, tentang harta nih. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Ya, artinya kalau kita dapatkan harta itu tempatnya banyak maksiat. Kalau udah tahu maksiat maka lebih baik ditinggalkan. Kita yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki, ya lebih baik ditinggalkan. Kalau misalnya dengan cara kayak gini, misalnya gini deh, nyebar narkoba ataupun menjual minuman keras sekalipun itu ada ya, artinya maka lebih baik ditinggalkan. Karena dari minuman keras, umul khobais itu adalah pangkalnya dosa. Gitu kan, dari minuman keras kemudian kita ikut mendukung, maka ikut berdosa juga di situ. Berarti Aku lebih mendukung yang memang meninggalkan. Karena Allah Ar-Razzaq, Maha memberikan rizki yang lebih luas. Dan itu mohon maaf ya, imbasnya besar kalau nyari rizki yang tidak halal. Pertama, dari segi doa nggak diijabah. Jadi Rasulullah SAW ini berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bercerita nih bahwa ada seorang laki-laki yang ketika di padang pasir yang tandus, dia angkat tangan, ya Rob, makanannya habis, bekalnya habis, bajunya pun udah compang-camping, yang diharapkan cuma Allah. Tapi apa kata para sahabat, ya Rasul, pasti doanya diijabah. Mereka yakin doanya pasti diijabah. Kata Rasulullah, enggak. Sekalipun ada Allah dalam hatinya, kemudian berdoa menyebut Allah, enggak. Kenapa? Karena mat'amuhu haram, yang dimakan haram, malbasu haram, pakaiannya pun didapat dari yang haram. Bahkan pekerjaannya pun haram. Enggak ada doa yang diijabah, itu rugi banget. Yang kedua adalah hati yang keras. Ketika lebih banyak makan yang haram, untuk menasehati itu nggak mau, dia akan berpaling. Karena memang fitrahnya adalah yang haram ketika masuk maka akan sulit untuk bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk, mohon maaf ya, dari segi anak pun juga kita berikan anak. Kenapa ya? Kok anak ini bisa agak menentang ya tentang kebenaran? Oh, bisa jadi introspeksi untuk orang tuanya, muhasabah. Apa makanannya kali ya? Atau pekerjaannya kali ya? Mendingan yang sedikit tapi berkah atau gimana? Ya, sedikit tapi berkah. Kalau saya yang banyak tapi berkah, insya Allah. Ya misalnya sebulan 30 juta tapi barokah gitu ya. Artinya dapatnya halalan thayyibah itu lebih baik daripada yang 3 juta sebulan. Kalau sebulan 30 juta pelihara tuyul dong, Bu. Bisa aja ya. Itu halal nggak tuyul itu? Kamu lah. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu. Udah kaya yang main apa, Bu. Ya udah, berarti Mak gila. Banyak banget nih dapat gila beneran. Mak mantap ya, dapat ilmu yang dahsyat banget nih hari ini ya. Bener, kita harus milih-milih pekerjaan ya, Bu. Ya, apalagi maaf banget kemarin ada yang viral dengan nama Rasulullah ya. Terlepas itu juga di Indonesia juga banyak orang yang memakai nama Muhammad ya kan. Tapi kan pandangan kita ini kalau Islam itu kan kiblatnya itu ya Muhammad itu Rasulullah ya kan gitu. Kalau di Nasrani kan Marianya ya kan gitu. Itu sangat bener-bener kalau menurut saya pribadi, walaupun emak juga tipis banget yang namanya tentang pengetahuan agama juga kesal juga sih. Betul. Dijadiin apa ya? Dan itu adalah aful iman. Ketika kita jihad, kita paling rendah banget adalah doain.
Jihad kita yang paling kalau kita bisa jihad dengan tangan kita kayak kekuasaan ini tim-tim memang ada misalnya ada para kiai, kemudian apalagi kalau misalnya ada umaro ya, pemerintah kita pun juga ikut andil dalam menyikapi ini lebih bijak. Ini gimana nih? Ini kayaknya banyakan menimbulkan mudaratnya segala macam kan, jadi pada rame gitu ya. Betul. Coba tolong diberikan treatment yang lebih adil lagi. Nah, ini adalah jihad yang paling besar dengan kekuasaannya. Kemudian ada dengan lisannya ya, diberitahukan, makanya ada demo itu dengan lisan mereka. Ada juga yang dengan hati mereka dengan doa. Itu yang paling rendahnya jihad. Berarti memang udah waktunya Kelly ya Bu ya. Akhirnya jadi ketahuan semua. Maksudnya itu tempatnya qadarullah bahasanya ya, Allah qadarullah ya, udah. Qadarullah artinya apa tuh qadarullah Bu? Udah kehendak Allah. Udah kehendak Allah. Jadi Allah udah memperlihatkan semuanya ya Bu ya. Aduh, kayaknya emak langsung jelek banget Bu ke hati, bener. Makan ini dulu kalau jelek ya. Oh iya, deterjen juga pengen tahu tuh sejarahnya Ibu punya Ina tuh bagaimana ya, punya Ina. Oke, jadi Ina ini ada boneka ya teman. Jadi memang dia dua aku tuh pernah kuliah di PGTK Nurul Fikri itu untuk keguruan TK. Ternyata ada juga seni peran, terus kita ngajari psikologi anak tuh seperti apa mata kuliahnya tuh. Nah, ternyata seru juga ya untuk dongeng bercerita. Pas aku lihat ada kakak-kakak yang bercerita dengan memaksimalkan anggota tubuh. Jadi suaranya olah vokal, olah sukma, olah gerak. Wah, seru nih. Akhirnya aku belajar sama kakak tersebut, namanya Kak Yaya, tinggal di Bekasi. 8 bulan belajar, dapet olah vokal, olah sukma, olah gerak itu. Akhirnya lebih mudah pakai media nih kayaknya. Akhirnya media udah bikin custom. Nah, Ina. Jadi awalnya muncul si Ina dan akhirnya si Ina kan kayaknya sekarang diangkut-angkut kemana-mana tuh. Ya kan? Sampai ke Sumatera, benar nggak? Iya betul, safari dakwah ya. Safari dakwah, safari dakwah itu kemana aja tuh Bu? Itu safari dakwah banyak, bahkan nggak cuma di dalam Indonesia aja ya, di provinsi, tapi bahkan sampai ke luar negeri. Itu minta Ina loh, dari Malaysia, aku di TV3 Malaysia juga. Bahkan untuk roadshow segala macem ya, kalau ngeluarin launching buku itu ke Taiwan, Thailand, terus juga ke Hong Kong ya. Hong Kong tuh TKW sana. Itu diminta pakai boneka. Sebenarnya sih tausiah, cuman di ending karena memang sudah ciri khas untuk interestnya untuk jadi hiburan pakai boneka. Nah, gini aja deh Bu, saya kayaknya lebih seneng gantinya saya aja Bu, Inanya di rumah aja, saya yang diangkut-angkut sama Ibu gimana? Don saga, don tales ya, nggak gitu juga keles ya. Bisa aja deh ya. Ina mah nggak pakai tiket, ini pakai tiket ntar ya. Kontraknya beda lagi. Kayak saya lebih iri sama Ina Bu daripada ininya kan. Karena si Ina itu udah pergi kemana-mana kan. Emak masih tetap aja kejedok di Jakarta ya kan. Aduh. Coba nggak pakai Ina? Ayo, mana Inanya Bu? Ayo di sebelah. Hai Ina. Ini. Ayo. Assalamualaikum. Ina udah. Ina, tau nggak dengerin ya, emak mantap kalau buka ini YouTube emak ya pasti kayak bibir emak tuh udah paling seksi. Ternyata lu nyaingin gue gimana sih? Udah. Nyaingin gue lu Nak ya. Ya Allah. Ya ada. Umurnya berapa Nak? Umurnya dari dulu 3 tahun aja. Udah 3 tahun aja umurnya kan. Ya Allah kagak gede-gede ya. Mendingan emak tua-tua mulu. Tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ina nggak boleh gitu deh. Bu kayaknya nyesel Bu. Ina dikeluarin Bu. Emang kenapa? Ngeledekin gua mulu. Jangan ntar netizen itu ya. Apa manggilnya deterjen ya? Deterjen. Kangen om dia terus ya, ada episode terus ya. Iya bener. Ya Ina mau muncul mulu Ina. Iya dong. Aduh. Ina. Nextnya ya, kalau misalnya Ina, oke deh, Mak Mantap nggak jadi pengganti Ina, ya. Tapi Mak Mantap diangkut juga dong Nak. Bisa safari Ramadan, ya. Jangan di safari di Bintaro bukan, ya. Jangan safarian di Bogor bukan. Iya. Bisa. Boleh, sampai bandara aja ya. Ina aja. Nah, boleh ntar diajak insya Allah ya. Amin ya. Jangan lupa deterjen ya. Kalau calling Bu Lulu, calling emak. Enggak nggak bisa tidur. Iya bener. Lucu Ina ya Bu ya. Aduh. Insya Allah mudah-mudahan makin berkah ya. Amin.
doain nih Nae. Iya. Oke. Ina bisa tausiah nggak? Ina nggak bisa. Yang penting kalau Ina mah salam tempel. Enggak, itu mah lebaran Ina, kalau lebaran baru salam tempel. Aduh. Mohon maaf ya. Iya. Ina lucu ya Bu ya. Hiburan ya Bu ya. Hiburan ya. Gitu. Jadi buat anak-anak namanya juga daya imajinasi mereka kan tinggi. Mereka ada yang nganggap Ina tuh hidup gitu. Oh iya benar. Iya gitu. Aduh, ketawa mulu nak. Iya, lihat jadi ini. Jadi kencang. Iya, jadi cakep ya. Bukan pantesan. Emak itu fansnya ada kapak, ada singkong. Bukan cuma bapak-bapak, tapi ingkong-ingkong. Aduh, kayaknya panjang nih ceritanya kalau udah sama Ina nih, pantesan Ina banyak fansnya ya. Aduh Bu, sekarang gini ya Bu. Ibu kan selama di perjalanan berdakwah, ya, apa yang sudah kan kita kan kalau menurut saya ya, saya itu kalau misalnya berdoa gitu, berdoa maunya A, B, C, D semua. Saya yakin Allah itu pasti mengijabah, tapi dengan proses waktu kan gitu. Pada saat saya di posisi ini sekarang ini, saya flashback nih, oh iya saya pernah berdoa seperti ini, benar ya? Nah sekarang pencapaian ibu dulu nih ya sampai sekarang, apa yang menurut ibu harus bener-bener yang udah merasa gini, gue ini udah goals atau belum pencapaiannya? Terus dalam karir ya, terus dalam kehidupan nih apa yang ibu mau raih lagi? Oke, jadi waktu dari mulai pesantren udah terbiasa untuk bikin namanya future mapping. Kalau untuk nulis itu kan kita harus ada 5W 1H, what, when, why, where, satu lagi H ya, how gitu kan. Nah ternyata di pesantren pun juga aku coba bikin untuk gimana ya untuk masa depan future mapping namanya. Aku ini orang yang visual dan orang yang kinestetik. Jadi kalau belajar harus gerak dan juga harus divisualisasikan tuh harus dinyata gitu. Jadi aku setiap hari tuh lihat mandangin, aku tulis cita-cita aku menjadi apa, dan aku tulis di buku tuh. Jadi di buku tuh ada salah satu buku namanya Karateka Menuju Mimbar Dakwah. Ada 10 cita-cita. 10 cita-cita tuh jadi pembina pramuka, ada pelatih karate, ada penulis, ada artis. Iya, aku tulis di situ di waktu di pondok pesantren ya. Itu tercapai sudah semua? Alhamdulillah sudah. Sudah tercapai semuanya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Itu berapa tahun? Kalau kita flashback berapa tahun setelah ibu mencapai itu? Kira-kira emang by progress ya, jadi nggak ada yang instan sih. Ya, memang. betul. Ya kurang lebih ada prosesnya dari mulai 8 tahun lah, 8 tahun. Jadi ya, Bu, ketika keluar dari pondok pesantren, apa nih yang harus kita pengen jadi, misalnya jadi penulis nih, jadi penulis. Aku cari tuh komunitas penulis, aku gabung di FLP namanya Forum Lingkar Pena. Terus udah gitu kita coba latihan nulis segala macam. Oh ternyata nggak ada penerbit yang nerima, karena siapa ya gitu kan, ini siapa nih gitu, nulis apa gitu. Akhirnya kita self publishing namanya, itu modal lagi 10 juta untuk bisa bikin buku gitu ya. Oh berarti ibu sekarang udah bikin buku? Udah bikin buku dan udah ada penerbit. Misalnya penerbit yang nawarin, mau bikin nggak gitu. Bikin, ada yang nawarin sendiri? Ada yang nawarin. Jadi awalnya memang nggak bisa instan, kita siapa, kita belum ada pengalaman, kita baru bisa nulis gitu. Padahal nulis banyak, aku sampai kirim-kirim artikel ke majalah manapun. Oke, udah. Cuman untuk bikin, kayak pengen deh kita buku kita tuh ada di urutan rak buku di mana aja gitu untuk se-Indonesia. Oke, bismillah. Ternyata emang susah. Akhirnya aku bismillah untuk tahapan pertama, aku self publishing dan ini udah buku yang ke-8. Oh ya? Iya. Oh itu diperjualbelikan nggak umum atau gimana? 4 buku iya. Buku yang lainnya itu untuk yayasan. Jadi ada metode-metode itu untuk yayasan, dan ada juga satu buku tuh kayak 3M, metode mendongeng menyenangkan. 3M itu adalah buku yang memang harus workshop dulu kalau jadi pendongeng. Kita dulu nih baru dapat bukunya. Gitu. Nah, tapi berarti nggak? Nanti lihat ya di aula tuh ada displaynya, itu buku-buku aku tuh. Oke. Nanti kita bisa lihat ya. Tapi itu apa, buku-buku itu nggak diperjualbelikan? Yang diperjualbelikan sekarang ada cetakan kedua, namanya buku 40 atau 30 Mutiara Ibadah Wanita Solehah. Itu dijual di mana Bu kalau boleh tahu? Itu di online pun ada, di Gramet ada. Oke. Nah bagi deterjen ya mau menambah ilmu agamanya, nah coba ya lihat di online. Mutiara Ibadah Wanita Solehah, penerbitnya Zikrul Hakim. Cetakan yang kedua. Karya Ibu Lulu Susanti. Jangan sampai lupa ya.
Aduh, kayaknya udah nggak terasa ya Bu ya, udah panjang lebar nih, ya kan? Udah panjang lebar, udah ngalor ngidul, ya berarti kan. Jangan tinggalin aku. Ma, warisannya apa, Ma? Jangan tinggalin aku. Gue belum mati, dinani lagi, mudahin gue. Ya udah, pokoknya gini aja Ina. Ina pencapaiannya apa? Kalau Ina, mudah-mudahan sih Ina dapat apa nih suami kayak Lee Min Ho. Nggak boleh. Kan umur lu baru 3 tahun. Oh iya. Gede-gede. Kayaknya Ina ini itu ya Bu ya. Apa tuh? Kena air keras ya Bu ya? Kenapa? Maksudnya agak gede-gede gitu ya? Iya Bu ya? Kenapa kamu gak gede-gede? Iya, kalau udah gede ntar nggak laku. Bener. Aduh. Cucunya pakai sepatu juga Iya, sih Ina, ya sepatu. Allah. Pusing deh emak nih kalau udah ada Ina ya. Ya udah deterjen ya. Gimana? Sangat bermanfaat dong. Insya Allah. Nah, sekarang ada nggak mimpi-mimpi ibu yang ibu ingin raih lagi Ya. atau sudah cukup? Gua lebih baik bersyukur. masih. Oh masih ada. Yayasan ini belum, yayasan. Tapi menurut ibu perlu nggak kita mimpi itu Upgrade. bikin plan apa misalnya gini, gua kepingin tahun ini begini, saya pingin ini itu itu perlu. lebih termanage sih. Lebih Kalau ya? aku orangnya kayak gitu, karena biar lebih jadi motivasi bahasanya. Kalau udah tercapai semuanya bikin lagi yang baru. Oh, yang baru, oke. Tapi kalau aku yang bikin yang baru nggak sebanyak ini karena memang lebih ke manfaat untuk lingkungan sekitar, ya ini bangun mulai dari RA, TK, terus juga pesantren gitu. Oh, oke. Berarti mimpi ibu yang belum yang lagi mau diwujudin pesantren ini. Pesantren, apalagi mohon maaf nih ya, karena memang di COVID kemarin ini 4 keluarga meninggal tuh, dari mulai ayah, nenek. Kalau ayah sih karena prostat ya, kalau nenek ada jantung komorbid ya, kemudian juga Tahun kemarin ya, Bu, ya? Tahun kemarin terus om dan tante Kena COVID. kena COVID. Oh, ya Allah. Kalau om karena memang kanker tulang, terus komorbid juga kan ya. Terus jadi apa ya, bahasanya itu teguran juga dari Allah. Jadi apapun yang ketika datang pasti banyak, semakin tinggi makin banyak ujiannya. Oke. Makin kita coba untuk bisa meraih mimpi kita pasti banyak ujiannya. Nah, tapi itu harus dijadiin satu semangat gimana nantinya bekal kita menuju kematian tuh gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan ini jadi amal jariah sih. Aku mikirnya gitu. Aku nggak tahu Allah panggil aku kapan, panggil kita kapan. Tapi mudah-mudahan udah mempersiapkan bekal apa nih. Jadi fastabiqul khairat, apapun itu banyak bekal dari sisi manapun. Kita nggak tahu amal mana yang menuntun kita menuju husnul khotimah dan mendapat surga. Iya, betul. Iya, insya Allah. Betul. Pokoknya yang penting kita semangat, kita harus buat plan dalam hidup. Jadi jangan dibilang kadang-kadang orang baru punya masalah dikit, oh Allah tidak adil, Ya, hidup ini nggak adil. Ya kan, drama Jadi nggak banget bersyukur. Ya. Oh itu, jadi intinya harus lebih bersyukur, apapun itu. Oke, kayaknya emak juga udah capcay alias capung bos. Tapi kenapa, Ma? Ma sabar, Ma harus semangat. Kita belum mati, kita. Ya udah, ini ganggu aja. Oke, deterjen yang berbuih-buih di luar sana tuh, lihat tuh ya. Bibo juga udah enak banget tuh ngeliat gue, ya. Oke, cukup sekian ya deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Terus pantengin utuk-utuk emak. Kemana emak pergi? Kemana emak nyangsang? Kemana emak nyangkut ya? Nyusruk. Jangan nyusruk. Oh, kemanapun emak pergi ya. Emak pergi, emak nyangsang, emak nyungsap. Jangan. Emak nyangkut aja ya. Ya, pokoknya ikutin. Insya Allah ini hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat buat para deterjen yang berbuih-buih di luar sana. Deterjen Mak Mantap tuh khususnya pada cerdas semua. Kenapa Bu. tuh? Iya, pada cerdas. Cerdas. Jadi kalau yang ngikutin YouTube Mak harus pada cerdas, Bu. Insya Allah. Oke. Assalamualaikum. Melet nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.